Yang ini akan banyak orang stres. Roh setan yang bekerja itu adalah roh kekhawatiran, ketakutan. Bisa membuat orang depresi dan bunuh diri atau masuk rumah sakit jiwa. Ini kan lagi ada fenomenal virus Mpox monkey ya, seperti cacar pada seluruh tubuh. Gimana Pak Dok punya respon analisa? Saya tetap aman karena kita Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali lagi mendengarkan pesannya yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Pada kali ini, di video kali ini, beliau membahas beberapa hal, diantaranya ada monkeypox, tentang cacar yang sedang melanda Indonesia, yang dari luar masuk ke Indonesia sekarang. Kemudian juga tentang pilkada, salah satu diantaranya adalah Komjen Dharma Pongrekun. Siapa yang kenal dengan Komjen Dharma Pongrekun? Beliau juga ikut dalam pemilihan ya, pemilihan gubernur. Kalau misalkan kalian setuju Komjen Dharma Pongrekun ini menjadi gubernur Jakarta, silahkan komen di bawah. Kemudian juga ada mengenai dolar dan mengenai kinerja presiden yang baru, yaitu Bapak Presiden Prabowo, dan apakah IKN nanti menjadi ibu kota Indonesia atau tetap di Jakarta. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita mulai, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak berkesudahan hari demi hari, detik demi detik. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami hikmat marifat, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan dan bisa mencernanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, berbicara tentang monkeypox ya. Jadi sekarang tuh ada fenomena cacar air. Ini jenis cacar air, hanya saja virusnya itu dinamakan monkeypox. Jadi berasal dari monyet katanya ya. Ini sudah masuk ke Indonesia. Tadinya dari luar, kemudian masuk ke Indonesia. Sebetulnya monkeypox ini sudah terjadi di Indonesia sekitar 2022. Jadi sekitar 2 tahun yang silam ya. Jadi dari 2022 sampai 2024 sekarang ini tercatat 88 kasus yang ada di Indonesia. Tapi beberapa hari yang lalu sih juga terdapat di Jakarta ya, sekurang lebih eksaknya berapa. Kenapa ini disebut sebagai monkeypox ya? Cacar air ini kenapa dibilang sebagai monkeypox? Karena pada awalnya ketika 1958-an gitu ya, somewhere gitu di bagian Eropa sana, penyakit ini ditemukan pada segerombolan kera ya. Makanya dibilang monkeypox. Nah, monkeypox ini pada prinsipnya sih sama seperti cacar air, hanya saja cacar air biasa ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan chickenpox ya. Kalau ini monkeypox. Nah, jadi kalau cacar biasa itu kan dia cuma bintik-bintik aja ya, bintik-bintik merah berair. Nah, kalau ini selain bintik-bintik merah berair juga biasanya gejala-gejalanya tuh ada sakit otot, kemudian sakit punggung, kemudian juga ada pembekakan di antara kelenjar getah bening. Pembekakan kelenjar getah bening itu biasanya di sini nih, di daerah sini ya. Apa ini namanya nih, bawah rahang, kemudian di ketiak, di selangkangan, kemudian juga suka diikuti dengan demam. Nah, dan cacar air monkeypox ini sebetulnya bisa disembuhkan, bisa ke dokter tentunya melalui vaksin. Dan juga untuk pencegahannya diantaranya kita harus menjaga kesehatan kita ya. Salah satunya mungkin dengan sering mencuci tangan. Jadi apapun yang telah kita lakukan, kita habis ngapain, mau ngapain, haruslah selalu mencuci tangan. Jadi cuci tangannya yang rajin. Kemudian hindari kita memakai baju bekas orang ya. Memakai baju bekas orang, apalagi kalau misalkan orang tersebut mungkin sudah pernah terinfeksi atau sedang terinfeksi monkeypox tersebut. Kemudian kalau misalkan ada orang yang terinfeksi penyakit monkeypox itu, kalau bisa tuh kalian jangan dekat-dekat ya. Jadi jangan sampai bersentuhan, karena ternyata penularannya juga bisa dengan bersentuhan kulit. Dan apalagi kalau misalkan ada salah satu keluarga kalian yang terkena, harusnya diisolasi sih ya. Kemudian juga penggunaan masker, karena juga bisa menggunakan penularannya melalui pernafasan dan juga luka ya. Melalui luka. Juga satu lagi nih, buat kalian yang mungkin suka makan daging yang
kurang matang, yang pengolahannya kurang matang, nah itu hati-hati ya. Apalagi kalau misalkan hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan liar, karena nggak pernah tahu hewan-hewan liar itu mengidap penyakit apa. Dan juga jangan mendekati bangkai-bangkai hewan lah. Ini biasanya monkeypox ini itu datang dari hewan-hewan, virus-virusnya itu datang dari hewan pengerat ya, tikus kayak gitu, dan juga keras tersendiri ya, monyet itu ya. Dan penularannya sih manusia dengan manusia. Biasanya sih bersentuhan kulit, yang pasti itu bersentuhan kulit, air liur, kemudian pernafasan, dan juga bekas luka. Baiklah sahabat terang, itu sedikit informasi untuk kalian semua ya, untuk kalian semua sahabat terang kemuliaan. Kayaknya kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut, diberi kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit tentunya. Dan sahabat terang kemuliaan, di sini saya ingin men-sharingkan sebuah ayat yang kiranya bisa memotivasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yang saya ambil dari Ibrani ya. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 yang berbunyi seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya ulangi ya, Ibrani 12 ayat 14 berbunyi seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita berusaha untuk hidup kudus, hidup selalu kudus. Hidup kudus itu dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, mata kita, panca indera kita. Hidup kudus ya. Jadi menjauhkan dari hal-hal yang tentunya kalian mengerti ya, tidak kudus, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Dan juga menjaga perdamaian dengan semua orang. Menjauhkan dari segala pertikaian, pertengkaran, perseteruan. Begitu. Sahabat kemuliaan, baiklah kita akan langsung saja menyaksikan atau mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila ada di antara kalian yang ingin mendukung pelayanan dari Terang Kemuliaan ini, kalian juga bisa menjadi anggota member dengan join member tentunya ya di Terang Kemuliaan ini. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, kita langsung saja mendengarkan dan menyaksikan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Doa ya Thomas. Siap Pak Daud. Kita doa ya Thomas. Siap Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, Amin. kuasa Yesus bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut kami semua Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Puji Tuhan. Ya Pak Daud, apa mau temanya Pak Daud? Pak Daud tergerak untuk mau bahas apa Pak Daud? Ini akan banyak orang stres. Orang stres, ya Pak Daud. Nah, roh setan yang bekerja itu adalah roh kekhawatiran, ketakutan. Roh kekhawatiran dan ketakutan Pak Daud ya. Dan itu bisa bikin orang depresi dan bunuh diri atau masuk rumah sakit jiwa. Wow, sampai segitunya Pak Daud ya, bunuh diri dan masuk rumah sakit jiwa dan bunuh diri Pak Daud ya. Tapi kalau kita dalam Tuhan ada pengharapan dan kekuatan. Betul, Amin. Mas? Betul Pak Daud, karena Yesus juru selamat kita ya. Ada apa Mas? Ada pengharapan dalam dan kekuatan. Iya, lanjut Pak Daud. Jadi tenang aja Thomas, bahwa Tuhan pasti berkat dan buka masa depan untuk hidup kita. Amin. 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 Tuhan pasti berikan pengharapan, kekuatan dan masa depan. Iya. Gimana Thomas? Luar biasa. Pak Daud, ini kan lagi ada fenomenal virus Mpox monkey ya. Apa? Virus monkey yang seperti cacar Pak Daud seluruh tubuh. Gimana Pak Daud punya respon analisa? Analisa saya tetap aman,
Karena kita negara tropis. Tropis panas sih Pak Daud ya. Tapi sudah Jadi, ada peningkatan Pak Daud di Jakarta. Tenang aja. Apakah ini termasuk fenomena yang Pak Daud katakan Pak Daud pernah dapat penglihatan termasuk COVID Pak Daud? Tenang aja Thomas. Tapi tidak seberat waktu kayak corona. Amin. Siap. Biasa-biasa aja. Penting tenang aja teman. Tenang ya bersama Tuhan. Jadi imunnya naik Pak Daud ya. Amin. Amin. Amin Pak Daud. Mau tanya apa Thomas? Ya Pak Daud, ini sebentar lagi kan kita akan menyaksikan peresmian presiden baru Pak Daud ya, pengangkatan presiden baru. Pelantikan presiden. Ya. Nah, ada itu namanya analisa Pak masa Daud. transisi. Ya, ada analisa. 100 hari pada tuh program 100 hari presiden dilantik. Ya. Nah, di situ kan ada wait and see, yaitu Nol. pasar melihat menunggu. Ya. Itu selama 100 hari. Ya Pak Daud. Nah, biasanya gini nih, ada yang namanya itu gejolak. Gejolak masyarakat Pak Daud ya. Nah, bukan gejolak masyarakat, gejolak pasar. Gejolak pasar ya. Nah, gejolak pasar itu bisa menimbulkan saham bisa naik apa bisa turun. Dolar bisa menguat atau dolar melemah, rupiah menguat atau melemah. Nah, itu 100 hari itu Thomas. Dalam 100 hari sebelum pelantikan apa sudah pelantikan Pak Daud? Sesudah, karena kan semua mau melihat dulu selama 100 hari. Siap Pak Daud. Tapi menurut analisa Pak Daud ini ya, naik atau turun? Rupiah akan menguat atau tidak Pak Daud? Analisa. Kalau analisa saya, rupiah itu tetap stabil-stabil aja. Tetap stabil ya. Aman-aman aja lah. Di 15.500 mentok ya 16.300. Ya. Ya mentok 16.500 loh. 16 ya. Puji Tuhan. Kalau 16.500 sudah termasuk bagus Pak Daud ya. Karena pilkada Jakarta Pak. Itu kan pilkada ini. Ini kan 3 calon ya. 3 calon Pak. Harus 50+1 kan? Ya, termasuk ada independen. Ya, independen yaitu jenderal siapa? Lupa. Dharma Pongreken itu kawan saya. Nah, itu Pak Daud ya. Pak Dharma ya. Pak Daud analisa. Kalau yang jelas karena Anies tidak maju, pertempuran seru. Seru Pak Daud. Seru gimana Pak Daud? Seru gimana Pak Daud? Kenapa? Karena sama-sama tidak kuat sekali. Oh, begitu. Sama-sama biasa ya. Biasa. Kalau justru Anies kan kuat. Oh gitu Pak Daud. Ini kan sebenarnya Anies tidak maju jadi cagup ini otomatis setelah 2-3 tahun kemudian untuk maju jadi capres berat. Berat Pak Daud ya. Karena tidak eksis. Tidak eksis. Apakah Jakarta tetap ibu kota Pak? Gimana Thomas? Apakah analisa Pak Daud Jakarta Prabowo naik jadi ibu kota atau sudah pindah di IKN Pak? IKN itu perpindahan ibu kota itu tidak mudah Thomas. Gak mudah Pak Daud ya. Itu bertahap 5-10 tahun belum tentu Thomas. Jadi Pak Prabowo menurut Bapak punya analisa dari teman-teman terdekat masih berkantor presiden di Jakarta Pak Daud ya? Nah, Pak Prabowo tetap di Jakarta dan Thomas di IKN. Jadi Menteri Agama atau Menteri Jalan-Jalan Raya. Di IKN aja Thomas.
Saya Ya, belum pernah ke sana, Pak. Kemarin saya lihat fotonya bapak kita yang luar biasa, Pak Gilbert dengan istri ada di IKN, Pak. Saya lihat di medsos. ya. Menghadiri Oke upacara teman. bendera. Ya, Pak Daud. Pak Daud, coba ini. Menurut analisa Pak Daud, ini kan mungkin ini kita pertama yang bahas Pak Daud. Menurut Pak Daud, seperti kemarin Pak Daud bahas tentang Gibran. Pak Daud dengan kita punya program pertama kali kan, bahwa capres pasti Gibran. Nah, kalau Gibran pasti menang. Ternyata benar Pak Daud. Menurut Pak Daud nih, Pilkada Jakarta 2 besar siapa Pak Daud? Ini Dua besar analisa. gimana tuh? Kan ada tiga paslon nih Pilkada. Kira-kira 2 besar siapa Pak? 2 besarnya. Analisa Pak RK Daud. ya. RK ya. Ridwan Kamil ya. Sama dengan siapa Pak? Ridwan Kamil dengan RK karena dukungan dari koalisi partai toh. ya 14 partai. Cukup besar ini partainya. Dan itu kan roda partai bergerak semua itu. Betul. Nah, yang satu Pak, kira-kira 2 pertarungan faktor paling besar nanti siapa Pak? Ridwan Kamil berhadapan calon dari partai PDIP. Oh, PA, Pramono Anung ya, dengan Rano Karno. Oke, kita berdoa biar kita punya analisa ini betul-betul terjadi Pak Daud ya. Ini hanya ngopi bareng analisa. Terjadi pertarungan antara Ridwan Kamil berhadapan dengan Pak Dharma. Pramono Anung ya. Iya Pak Daud. Di situ mesin partai bergerak. Ya, kuat Ridwan Kamil. Kuat ya. Jadi ekonomi masyarakat akan naik Pak Daud. Ya, Karena kan? kuatnya karena roda partai bergerak. Ya sama-sama partai yang cukup besar Pak Daud ya, yang bergerak ini kan bergulat. Oke, Mas. Oke, yang pertama Justru perlu Thomas tahu iya Pak Daud. kunci yang tidak ada perhitungan itu justru dari partai PKS. Oh, gimana Pak maksudnya Pak Daud? Pendukung PKS itu partai ada akar rumputnya. betul. Nah, PDIP memang akar rumputnya kuat. Tapi untuk PDIP. Jakarta, PKS itu akar rumputnya kuat. PKS ya akar rumputnya kuat. Jadi PKS ikut mana? Nah, itu sangat penting, Thomas. Betul Pak Daud. Walaupun suaranya dalam koalisi tidak besar, Meskipun tapi nggak menentukan besar, Pak Daud. akar rumput. Justru Menentukan kuncinya akar di rumput. PKS. Oke, Kuncinya di mana, Thomas? di PKS Pak Daud. Seperti Anies kan dukungan dari PKS. Ya. Tapi PKS PKB toh. Ya PKS dukung RK. Ya itu perlu dipertimbangkan. Oke, Thomas. Siap. Yang pertama Priscila Pontianak silakan. Silakan pertanyaan 1. Priscila Santoso. Shalom Pak. Gimana? Saya mungkin diawali dengan pertanyaan kali ya. Ya. Mungkin buat orang pertanyaan saya ini tabu kayak udah biasa, tapi saya udah ngalamin. Pertanyaan apa? Pertanyaan itu tentang Tritunggal. Awalnya saya biasa aja Pak sama Tritunggal, tapi di tahun 2023 saya nonton salah satu vlog agama sebelah, tapi itu tentang traveling kayak ke Yerusalem. Karena saya suka nonton vlog-vlog yang traveling gitu kan. Nah, setelah situ dia kayak ada bahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi saya sebenarnya orangnya nggak mudah terpengaruh, tapi nggak tahu di hari itu kayak itu jadi beban pikiran saya. Jadi setiap hari saya mikir sampai saya nonton, saya bertanya sama teman-teman saya, sama Kalau saya beritahu orang ngomong apa terserah, tapi saya sudah ketemu Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah firman yang jadi manusia,
mati, bangkit, hidup kembali, dan naik ke surga. Nah, Kenapa saya percaya? Karena saya melihat Yesus Kristus sendiri di depan mata saya. Jadi bukan kata orang, itu yang membedakan. iya Pak. Oke, Nah, Thomas? Oke, nanti saya akan bantu jawab ya, Priscilla Santoso ya. Oke, selanjutnya. Ya, Pak Tulus. Shalom Pastor Daud. Shalom Oh, iya, Pastor. Shalom, Iya. silakan Pak. Satu, saya minta didoakan karena bahu saya sebelah kiri ini terkilir, jadi sudah 3 bulan, jalan 4 bulan ini saya terapi terus, tapi belum sembuh di rumah sakit. Terus yang kedua, saya punya anak satu-satunya putri namanya Bibi Christine, minta didoakan disegerakan jodohnya Pak, karena dia sembuh kerja aja. Oke, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, ulurkan tanganmu Tuhan, sembuhkan dada sebelah kiri Tuhan, jantungnya semua normal, Amin. dan nama Yesus dimuliakan. Dan Yesus sudah sembuhkan. Berarti anaknya Tuhan dalam pekerjaan, sekolah dan kuliah yang terbaik, pekerjaan yang baik, dan masa depan yang baik, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin. Oke, teman. Amin. Terima kasih Pastor Daud. Terima kasih. Ya, yang ketiga Yasmin si Jabat. Silakan Ibu Yasmin. Iya. Salam Pastor. Salam. Minta doa Pastor. Ini menantuku sama cucuku ini sering nangis-nangis Pastor. Oke, ini ada kuasa gelap gitu. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jatuhan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jatuhan. Amin. Oke, yang keempat Elisiaman Warwu. Nias, silakan. Salam Pak. Ya, gimana? Salam Pak. Ya, Mau silakan tanya Pak. apa? Tanya Pak. Ini Pak udah menikah 3 tahun tapi belum memiliki anak. Kita doa ya. Iya Pak. Buka kandungan istrinya ini ya Tuhan, nyatakan kuasamu. Darah Yesus hancurkan kutuk kemandulan, dan hancurkan kutuk roh jahat, dan Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja, berkati kandungannya, berkati suami istri, berkat nama Tuhan Elohim dinyatakan, dan nama Yesus dinyatakan. Amin. Amin. Lanjut. Amin. Oke, selanjutnya Nasio. Silakan Bu, tekan tombol unmute-nya, Nasio. Silakan Nasio. Mau tanya apa? Kita mau minta doa. Selamat malam. Ya, mau doa apa nih? Nasio, silakan. Natsio, saya Moses dan juga adik saya Yosafat mau minta didoain untuk hubungan pribadi kami dengan Tuhan, terutama dengan adik saya. Selama ini memang soal hubungan pribadi dengan Tuhan itu punya beda pendapat masing-masing gitu, supaya Oke, kita sekiranya doa. Tuhan juga. Ya, kita doa ya Thomas. Oke. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, rubah adiknya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk dipulihkan, untuk mengenal Yesus secara pribadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, pulihkan hubungan kakak adik ini Tuhan, keluarga semua ini Tuhan, supaya kuasa Yesus bekerja, pulihkan Tuhan, berikan roh pemecah, roh jahat, keluar demi nama Yesus. Amin. Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik ya. Apapun yang terjadi di Indonesia ini khususnya ya, Tuhan selalu melindungi kita semua ya. Sakit penyakit, bencana, bahaya apapun itu ya, politik, apapun itu. Tuhan selalu menyertai kita, terutama kita semua anak-anak Tuhan.
Tuhan selalu menyertai dan tidak meninggalkan kita. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh YFT Ministry ataupun Tom Hayes TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan sekali lagi dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila ada di antara kalian semua yang ingin mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa bergabung, bisa join member kami ya. Silahkan bergabung, tinggal klik join aja ya. Ada di halaman utama dari YouTube channel Terang Kemuliaan. Baik sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Kau maha baik. Terima kasih Bapa untuk pesan yang telah disampaikan. Bapa, pimpin kami semua Tuhan untuk menjalani aktivitas kami masing-masing. Ampuni kami, sertai kami, lindungi kami Tuhan. Berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi di lain waktu tentunya. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.